Semangat pagi Pak Yusuf dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan state of the art dari topik kami yang berjudul Produksi Fatty Acid Methyl Ester dari Mikroalga. Next. Berikut merupakan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari Jonathan, saya sendiri Jeffrey Kriston, dan Nadia Yasmin Diki. Next. Jadi di state of the art kali ini, parameter yang akan kami tinjau dibagi menjadi 3, yaitu agen hayati sebagai sumber lipid, metode ekstraksi lipid dari agen hayati yang bersangkutan, serta jenis katalis yang digunakan untuk transesterifikasi lipid menjadi fatty acid methyl ester. Di state of the art kali ini akan kami bagi menjadi 2 jenis, yaitu state of the art untuk ekstraksi lipid dan state of the art untuk transesterifikasi. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait state of the art untuk metode ekstraksi lipid. Pada jurnal penelitian pertama, digunakan agen hayati Acutodesmus obliquus pada penelitian oleh Pandit et al. 2017. Metode ekstraksi lipid yang digunakan adalah metode Blake dan Dyer, yakni menggunakan 2 jenis pelarut berupa pelarut nonpolar yaitu kloroform dan pelarut polar berupa metanol untuk mengekstraksi lipid dari biomasa. Pada penelitian ini diperoleh konten lipid sebesar 43% di medium Bg11. Selanjutnya yang kedua, masih pada jurnal penelitian yang sama, digunakan agen hayati Chlorella vulgaris dengan metode ekstraksi Blake dan Dyer juga, dengan hasil yang diperoleh adalah konten lipid sebesar 49% di medium Bg11, lebih tinggi dibandingkan dengan agen hayati sebelumnya. Dan yang ketiga digunakan agen hayati Nitschia punctata di penelitian Saranya dan Ramachandra 2020 dengan metode ekstraksi yang digunakan berupa ekstraksi dengan Soxhlet. Pada penelitian ini diperoleh hasil konten lipid 16% di medium F/2. Selanjutnya yang keempat, ditinjau agen hayati Isochrysis galbana pada penelitian Sanchez Bayo 2020 dengan menggunakan metode ekstraksi lipid berupa maserasi dengan pelarut etil asetat. Hasil yang diperoleh adalah konten lipid sebesar 17,6% di medium air limbah. Dan yang terakhir, pada penelitian Q et al. 2017, diteliti agen hayati Chlorella sorokimiana dengan metode ekstraksi dengan bantuan microwave. Pada penelitian ini diperoleh konten lipid sebesar 29,5%. Ketika kelima agen hayati serta metode ekstraksi ini dibandingkan, maka dapat dilihat bahwa agen hayati Chlorella vulgaris memiliki hasil konten lipid tertinggi yaitu sebesar 49% dengan bantuan metode ekstraksi Blake dan Dyer. Sehingga agen hayati Chlorella dan metode Blake dan Dyer ini menunjukkan potensi yang tinggi pada produksi fatty acid methyl ester dari mikroalga. Selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan state of the art agen hayati dan metode transesterifikasi yang digunakan untuk topik ini. Boleh di next. Dan untuk yang pertama, agen hayati yang digunakan adalah Isochrysis galbana oleh penelitian Sanchez Bayo et al. Tahun 2020 dengan bantuan katalis H2SO4. Perolehan hasil fatty acid methyl ester dari penelitian ini mencapai 64,8%. Dan yang kedua ada penelitian dari Saranya dan Ramachandra tahun 2020 menggunakan agen hayati Nitschia punctata dengan bantuan katalis biokatalis lipase dari Candida rugosa, mampu menghasilkan fatty acid methyl ester sebanyak 87,2%. Dan yang ketiga ada dari peneliti yang sama dengan agen hayati Nitschia punctata, namun kali ini menggunakan katalis asam H2SO4, mampu menghasilkan fatty acid methyl ester sebesar 83,08%. Dan kemudian ada yang keempat, dari penelitian Theo et al. Tahun 2016 menggunakan nanochloropsis SP. Di sini menggunakan katalis yang cukup unik yaitu nanokatalis kalsium metoksida dengan hasil perolehan fatty acid methyl ester berada pada rentang 52 hingga 99%. Dan yang terakhir adalah penelitian dari Purkan et al. Tahun 2019 menggunakan agen hayati Chlorella vulgaris. Katalisnya adalah katalis asam yaitu H2SO4. Dan penelitian ini mampu menghasilkan fatty acid methyl ester sebanyak 32,26%. Dan dari kelima agen hayati dan jurnal ini, terlihat bahwa nilai tertinggi mampu dicapai dari penggunaan nanokatalis kalsium metoksida yang berada pada rentang 52 hingga 99%. Namun, meskipun itu adalah yang paling tertinggi, namun kami meninjau bahwa penggunaan nanokatalis ini agak sulit dan memakan biaya pada proses pembuatan katalis tersebut.
Dari sana, kami berinisiatif untuk menggunakan alternatif kedua, yaitu pada perolehan tertinggi kedua di 67,2% menggunakan biokatalis lipase dari Candida rugosa. Selanjutnya. Baik, sebagai kesimpulan, state of the art dari metode ekstraksi dan state of the art dari transesterifikasi diintegrasikan sehingga didapatkan penelitian kami dengan menggunakan sumber lipid Chlorella vulgaris, menggunakan metode ekstraksi lipid Bly and Dyer, dan transesterifikasi dengan bantuan enzim lipase sebagai katalis. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk pembentukan state of the art untuk topik ini. Next. Sekian dan terima kasih.